Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Apa kabar? Semoga teman-teman semua kabarnya baik-baik aja ya. Di video kali ini aku pengen cerita tentang kehamilan aku dulu gitu. Kehamilan waktu aku hamilin anak aku yang kedua, yang kembar gitu ya. Yang belum tahu, kalau aku ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama si Pedro, terus anak yang kedua itu kembar Ray dan Ray ya. Jadi aku hari ini mau menceritakan kehamilan aku yang kembar ini. Banyak banget pertanyaan yang datang gitu, teman, keluarga, sahabat, tetangga gitu yang ketemu di jalan, ketemu di acara keluarga, ketemu di pasar gitu, banyak yang nanya gitu kan, Sin, kayak apa ya kamu bisa dapat anak kembar? Kayak pacarnya bisa dapat kembar? Kayak apa ya kamu dulu melahirkannya kayak apa, Sin? Benar pertanyaannya. Jadi lewat video ini aku menjawab semuanya ya, dari semua pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku. Aku akan ceritain awal mulanya itu seperti apa, proses melahirkan aku juga seperti apa. Aku bakal cerita semuanya di video ini. Nonton sampai habis ya guys. Sebelum aku cerita, aku pengen kasih lihat dulu foto-foto aku dulu waktu aku hamil si kembar ya. Aku pengen kasih lihat kalian betapa besarnya perut aku waktu itu, dan foto-foto ini tidak pernah aku share di medsos manapun gitu. Jadi khusus untuk video ini aku bakal kasih lihat ya. Oke, ini dia. Tadi teman-teman udah lihat kan gimana bentuk dari perut aku waktu aku hamilin si kembar ini. Bener-bener besar sekali, kulit perut aku tuh bener-bener pecah, hancur banget gitu, gak hamilan. Aku mulai dari Pedro dikit ya. Nah, jadi aku dulu pernah ikut namanya program kehamilan. Kenapa aku ikut program kehamilan? Karena aku tuh setelah menikah kira-kira setahun aku tuh nggak hamil-hamil guys. Akhirnya aku bawa suami, yuk kita periksa yuk ke dokter gitu. Kan udah setahun nih. Nah teman-teman aku yang udah nikah tuh udah berhasil hamil dan aku belum. Akhirnya aku ke dokter, berikan jadwal obat sama jadwal untuk berhubungan seks gitu ya. Setelah menjalani program itu akhirnya aku berhasil hamil. Nah setelah lahir si Pedro, aku stop, nggak ada lagi minum obat-obatan apalagi yang mengandung hormon. Ya, karena kayak cerita yang tadi, aku sudah pernah ikut program kehamilan, jadi aku pengen menetralkan tubuh aku lagi sampai aku siap untuk hamil yang berikut. Saat Pedro umur 8 bulan, aku hamil gitu. Kehamilan ini tuh nggak ada perbedaan dengan kehamilan waktu si Pedro dulu ya. Sama aja gitu, aku mual, aku muntah, terus ada perubahan selera makan, perubahan penciuman, kan sama ya, hampir rata-rata ibu-ibu yang baru-baru hamil kayak gitu. Nah sama, di kehamilan yang kedua ini, aku ngalamin itu. Akhirnya kita ke dokter lagi, gitu. Periksa, karena aku sudah di rumah sudah pakai tes PK, garis 2 gitu. Ke dokter, USG, dok, aku hamil lagi, gitu. Kita USG, ada 1 kantong janin. Ya udah, dokternya bilang, wah selamat ibu hamil lagi katanya. Dan seneng doang angkunya hamil lagi gitu, seneng banget gitu ya. Saat dokternya masih USG, muncul lagi 1 kantong janin di atas 1 kantong yang pertama tadi. Jadi ada 2 kantong. Wah ini kembar loh bu, kata dokternya. Aku langsung bingung ya waktu itu. Setelah kita melihat ada 2 kantong janin, diperiksa, puji Tuhannya normal semua gitu. Janinnya aman, sehat. Nggak ada gangguan atau kekurangan apapun gitu. Dan waktu itu dokter juga ngasih edukasi, ngasih informasi, kembar ini resikonya juga lebih tinggi. Jadi bisa ketuban pecah lebih dini atau melahirkan juga lebih dini, kurang dari 9 bulan. Supaya aku lebih bisa jaga diri lagi, jaga kandungan, jaga kesehatan, jaga makanan segala macam. Mungkin dokternya juga ngelihat dari postur badan aku kan waktu itu nggak segendut ini guys, nggak sebesar ini gitu, masih kurus. Jadi pinggang aku kecil, harus hamil isinya 2 bayi gitu. Tapi ya kayak itu tadi, dokternya sudah antisipasi kan, supaya akunya juga bisa lebih menjaga diri gitu, menjaga aktivitas aku juga gitu, menjaga kesehatan. Jalan 1-2 bulan sampai ke 7 bulan,
dokternya juga udah menyarankan kalau mau melahirkan di kota 7 bulan tuh sudah harus di kota itu gitu, nggak boleh bepergian jauh lagi gitu. Kita akhirnya memutuskan untuk oke, kita 7 bulan kita sudah harus ke Palangkaraya gitu. Gini loh, aku tuh semenjak tahu aku hamil kembar, aku pengen normal dong gitu. Nah, karena aku pengen normal, akhirnya aku harus cari tahu dulu gitu, harus cari info sebanyak-banyaknya. Nah, kebetulan aku ketemu nih, ada satu kelas ibu hamil, namanya itu kelas hypnobirthing, gitu ya pengucapannya, kalau nggak salah. Kelas hypnobirthing. Ngerti nggak guys? Terus, sampai mana tadi nah? Bener bagus deh kelasnya, aku tuh jadi lebih siap gitu loh. Aku kan tadi bilang pengen normal, jadi aku tuh nggak ada sama sekali buat janjian operasi, janjian tanggal tuh nggak ada. Jadi bener-bener nunggu tanda itu muncul gitu. Ternyata tanda itu muncul guys, ada kayak bercak lendir bercampur darah. Dan aku bilang sama suami, yang nih kayaknya bercaknya udah ada nih, kita ke dokter aja yuk gitu. Dok, nih bercaknya udah muncul gitu, gimana? Akhirnya dokternya USG lagi, karena kan aku udah bilang, dok aku pengen normal gitu. Dan dokternya USG kan, ini nggak bisa normal bu, kenapa? Karena kepala bayinya berlawanan arah. Berlawanan arah gimana dok? Iya, karena satu bayinya itu, bayi pertama itu satunya udah di jalan lahir kepalanya. Nah, bayi yang kedua itu di atas kepalanya gitu, jadi berlawanan, dan itu benar-benar nggak bisa kalau mau normal kata dokter. Yang demi keselamatan aku dengan anak, kita putuskan ya udah kita operasi cesar gitu. Dan kita minta dikasih surat rujuk gitu kan untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit. Dan sampai sana tuh aku masih antri guys gitu. Dan perut aku tuh sudah mulai mules, sudah mulai kontraksi. Aku sudah selalu hitung gitu kan, per detik, per menit jedanya. Dan banyak juga waktu itu ibu-ibu yang mau melahirkan juga. Di satu ruang tuh udah penuh banget ibu-ibu gitu. Untungnya masih ada satu ranjang yang kosong untuk aku. Akhirnya aku disuruh, yaudah nunggu sini aja bu. Pokoknya dicek semua, cek pembukaan, ternyata sudah pembukaan 3. Waduh, udah pembukaan 3 nih. Kan terus jalan nih pembukaan, terus mules. Dan aku masih nunggu gitu. Tapi aku santai aja, aku kan udah diajarin gitu gimana atur nafas. Sambil nunggu antrian, aku atur nafas, terus aku masih bisa nelpon gitu, masih bisa nelpon mama, masih bisa nelpon keluarga gitu kan, ngabarin aku udah di rumah sakit, juga masih senyaman itu gitu loh, masih sesantai itu aku waktu itu. Nunggu, sampailah giliran aku ya, aku diganti baju segala macam gitu, persiapan banget nih untuk masuk ke ruang operasi. Udah siap kan, baju segala macam udah siap. Tiba-tiba ada yang pecah di perut aku, pecah dan banyak sekali air yang keluar dari perut aku itu gitu loh ya. Dan aku ngerasa basah banget nih di bagian bawah kaki gitu ya. Akhirnya aku panggil perawatnya, mbak ini kok rasanya ada yang pecah lah gitu. Kenapa? Ini ada yang pecah, banjir benar mbak, basah. Yaudah kita cek dulu ya, cek pembukaan gitu. Cek pembukaan, terus dia diam aja gitu, dia nggak bilang gitu itu pembukaan berapa, dia nggak ada, dia langsung diam, dia langsung susternya ini ya, bidannya, dia langsung panggil teman-temannya 1-3 orang, terus mereka langsung aja nih dorong ranjang aku kan di ranjang yang bisa didorong gitu kan, didorong aku keluar dari ruangan itu, ruangan khusus melahirkan itu, didorong cepet-cepet, dorong lari-lari gitu. Rasanya 4 orang ya, 2 kanan 2 kiri gitu. Mereka lari bawa aku guys, lari dorongin ranjang aku, melewati lorong-lorong rumah sakit, melewati orang-orang yang juga waktu itu warawiri, lari, bukan jalan lagi, bukan jalan cantik lagi, lari guys. Mereka bawa aku ke ruang operasi gitu. Anak-anak lagi nonton ya, jadi maaf kalau ada suara-suaranya gitu loh. Kenapa nih? Aku dibawa lari. Jadi waktu posisi aku dibawa lari,
aku tuh sudah mulesnya tuh udah makin cepat gitu. Air tuh terus ngalir guys waktu itu. Dan sambil pegangan ya, aku juga takut kan kalau Pinat tercabur, kalau Pinat keluar jalur, keluar lorong, jatuh kan kita nggak tahu gitu. Jadi aku sambil pegangan, sambil berdoa aja waktu itu. Ya Tuhan, tolong gitu, tolong aku sama anak aku bilang gitu. Ya waktu itu cuma bisa berdoa gitu, nggak pasrah banget, udah nggak tahu gitu harus ngapain. Karena kayak mencekam sekali ya, aku harus didorong gitu, lari-lari, sedangkan mereka nggak ada bilang apa-apa ke aku gitu loh. Mungkin mereka juga nggak mau buat aku panik kan, nggak mau buat aku panik atau buat aku takut gimana. Jadi mereka dengan secepat kilat bawa aku lari ke ruang operasi. Udah waktu itu cuma bisa berdoa, ya Tuhan tolong jaga aku, tolong jaga anak aku, tolong bantu para tenaga medis ini supaya semuanya berjalan dengan lancar, aman, selamat. Udah itu aja. Akhirnya sampai di ruang operasi, dokter sudah siap. Aku langsung diangkat, dipindahin ke ranjang yang khusus untuk operasi gitu. Masuklah aku ke ruang operasi, dicucuk-cucuk kan lagi, cek, masukin bius. Akhirnya aku kayak tertidur gitu. Cuman nggak tertidur lelap juga sih. Karena aku masih bisa lihat dokter aku berdiri gitu di samping aku kan waktu itu. Aku nggak ada dengar juga gitu suara tangis anak aku waktu dikeluarin gitu. Karena kalau dengar cerita suami kayak bersahutan gitu nah guys. Nyaring bener aja, bersahutan. Tapi aku tuh nggak ada dengar sama sekali. Bener deh. Sayang banget sih sebenarnya, aku tuh pengen loh pengen denger gitu tuh mereka baru keluar dari perut seperti guring bandara aku guys. Tapi aku tuh bangunnya juga aku pikir juga cepat ya, karena aku bangun aku masih di ruang operasi waktu itu, belum dibawa ke ruang mana-mana gitu. Akhirnya aku bangun, aku masih di ruang operasi, lalu aku dibawa ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan sampai aku dirasa sudah bisa gerakin kaki, sudah bisa berinteraksi segala macam, akhirnya aku dibawa ke ruang rawat inap aku gitu. Ya, puji Tuhannya aku bisa ngeliat mereka semua sehat banget, dan beratnya juga aku pikir untuk anak kembar tuh sangat-sangat sehat gitu. Jadi berat mereka dua waktu itu Rai ya kan, Rai 2,3, Rai-nya 2,7. Jadi totalnya tuh 5 kilo di perut aku. Jadi nginep di rumah sakit itu selama 4 hari sampai aku bener-bener bisa jalan, bisa duduk, bisa bergerak gitu ya. Karena kalau habis operasi kan kita harus latihan jalan, latihan duduk, latihan menyamping kanan kiri seperti itu. Ya, akhirnya kita pulang dengan sukacita gitu. Kita bisa pulang dengan selamat, anak aku juga sehat. Apalagi namanya, itulah tadi ceritanya guys gitu ya. Bener-bener pengalaman yang tak terlupakan sih buat aku. Sungguh bener-bener kalau diingat lagi tuh memang bener-bener perjuangan. Walaupun aku tidak lahiran normal, tapi ya aku di situ berjuang juga gitu, berjuang mengontrol, maksudnya di sini berjuang mengontrol semuanya gitu, dari pikiran, dari mengontrol rasa sakit, rasa mules. Jadi aku merasa sangat bersyukur, puji Tuhan sekali gitu, aku bisa diberi kesempatan, aku bisa diberikan kekuatan untuk bisa menjalani tiap proses itu gitu, dari awal kehamilan sampai aku bisa pulang ke rumah lagi membawa anak-anak dengan keadaan sehat, selamat, gitu. Puji Tuhan banget. Sampai sini dulu video aku ya guys, cerita-ceritanya. Semoga video aku ini bermanfaat, semoga bisa memberikan semangat juga, bisa memberikan motivasi juga buat teman-teman di sana ya, yang mungkin sekarang juga lagi hamil atau mungkin juga lagi hamil kembar. Tetap semangat, tetap kuat, pasti kuat. Oke, sampai sini dulu videonya aku. Semoga teman-teman suka videonya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.